Sejajar dengan pertambahan usia yang menginjak remaja, Rahel Amanda dan Nimas Dewantari juga mulai dihadapkan pada persoalan cinta. Meski masih ingin fokus ke bangku sekolah, namun Rahel dan Nimas tak menampik indahnya cinta mulai mengganggu pikiran mereka. Lantas, apa kriteria cowok idaman Rahel dan Nimas? Yang baik dong, ya nggak? Yang seiman. Yang seiman dan baik, udah. Yang seiman, yang baik. Ya, yang sayang. Ini adalah ancaman buat saya. Dia jelaskan ini siapa, tapi kan itu tidak. Dia berusaha justru untuk lari. Kasus tabrak lari yang dilakukan Suhaibi pada istrinya Cici Faramida bergulir kian panas. Kemarahan keluarga besar Cici, termasuk sang paman Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adiaksa Daud, bukannya membuat Ebi meminta maaf. Ebi melalui kuasa hukumnya bahkan siap mengambil langkah hukum atas pernyataan pedas sang menteri. Arif dong, arif dan bijak dong. Ya dia nggak perlu menyerang orang lain. Sebenarnya bukan hanya sang menteri yang meledak amarahnya. Keluarga besar Cici yang lain termasuk ketua suku adat Mandar yang dulu menerima Suhaibi saat meminang Cici dikabarkan siap membantu Cici. Apalagi kemudian terungkap kala Ebi melakukan kebohongan karena ternyata masih berstatus sebagai suami Neni Riani kala melamar Cici. Akte cerainya ternyata beda orangnya dengan Ibu Sofi pada saat itu. Jadi dengan adanya berita Neni yang keluar mencuat itu, kita semua kaget, sebenarnya kita semua syok berat pada saat itu. Demi cinta, Cici coba bersabar. Sayang, kebohongan demi kebohongan yang dilakukan sang suami kian tak terbendung. Dan aksi Ebi yang menyerempet tubuhnya hingga terpental ke aspal di Jalan Raya Puncak membuatnya benar-benar babak belur. Hatinya remuk redam. Apalagi Cici menuding Ebi berselingkuh di belakangnya. Lantas siapa sosok Ami sebenarnya? Mengapa wanita yang disebut-sebut solehah dan selalu melakukan bakti sosial ini tiba-tiba menghilang tak berani menghadapi media yang memburunya? Lantas bagaimana dengan Cici? Mungkinkah Cici sedang berbadan dua hingga berat menggugat cerai sang suami? Betapa malang nasib Cici Faramida. Rasa sayang dan cinta yang tulus justru diganjar air tuba. Pertama, Raden Ahmad Suhaibi Hamzawi mengaku sudah menduda saat ingin menikahi Cici. Kedua, Suhaibi didapati bersama seorang wanita bersama Ami di kawasan Puncak Bogor. Dan ketiga, Suhaibi tega menabrak istrinya sendiri sehingga membuat Cici harus babak belur. Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Dini Aminarti akan menyajikan kabar aktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Ami, hanya nama itulah yang menjadi identitas wanita di sebelah Ebi kala dipergoki Cici Faramida di Puncak Bogor. Wanita berkulit langsa tersebut cukup misterius. Kami berhasil mendapat 3 lembar foto wajah Ami. Beberapa media menyebutkan Ami bernama lengkap Ami Mindarto, berusia 36 tahun, ibu 2 anak dan seorang pengusaha. Namun ada juga yang menyebut nama lengkapnya sebagai Ami Ishak. Ebi sendiri menyebut Ami sebagai sahabat dekat dan rekan bisnis. Ami suka melakukan bakti sosial termasuk di salah satu panti asuhan di kawasan Puncak. Ami ini atau Ibu Ami ini adalah sahabat daripada saudaranya Ibu. Tidak ada hubungan spesial seperti apa yang diberitakan oleh media akhir-akhir ini. Hubungannya adalah perkawanan. Tidak tahu sama sekali. Cici sendiri juga baru lihat dari mobil itu dan sama sekali sebelumnya tidak tahu bahwa dia mempunyai teman yang namanya Ami. Justru itu kalau kita sudah menikah kan harusnya kan iya kan semua tahu, dan kalau yang teman lama, teman dekat mungkin pada saat menikah atau resepsi apa, tapi sepertinya kita tidak melihat sosok itu.
Kemarin beredar berita, Ami akan menunjukkan diri dan memberikan keterangan pers. Sayang, Ami ternyata tak punya nyali untuk tampil di depan kamera. Ia tetap saja menyembunyikan jati dirinya, seperti yang ia lakukan kala menerobos barisan wartawan di Polres Bogor Senin lalu. Namun lewat sang kuasa hukum, Ami justru menuding dirinya menjadi korban kekerasan anggota keluarga Cici Faramida karena tangannya dicekal dan diseret keluar dari dalam mobil. Hari itu di situ di apa sih namanya bisa apa sih ya, di handbrake apa ahad ya. Ini kan memang sebetulnya anak. Nah, kenapa datang pergi gitu dan saya mulai tahu aja loh. Jadi ya bukan kita betul memang betul. Ini pertanyaan anak saya sama yang Tapi namanya Darussalam ya ini ya. Ini bajunya, ini diseret-seret dia. Diseret-seret dari dalam mobil. Kata, ya ada orang yang mengikuti tadi. Ngejar-ngejar, Bang. Hah? Itu wartawan. Yang orang ngejar-ngejar ini nyeret si Ami ini. Nyeret sampai ininya biru-biru. Laki-laki. Itu tidak benar kalau Alu yang menarik Ami dari mobil sampai dia lebam-lebam, itu tidak benar. Jadi di pos itu si perempuan itu mau berusaha melarikan diri. Dia membuka pintu mau melarikan diri, dekat-dekat menghindari polisi, dan di situ ada pos jaga itu. Jadi si Happy-nya itu dikeluarkan sama polisi. Terus ada sama polisi, dia juga mungkin coba di situ berlindung. Ame itu keluar pintu mobil dari sebelah kiri, mencoba melarikan diri. Otomatis Alu spontan lari lagi mengejar, kena. Ini amankan, ini penyebabnya ini. Dia berkata begitu. Benarkah Ami wanita baik-baik? Ataukah ia hanya seorang wanita penghibur yang sudah menjadi langganan Ebi? Bagi Cici sendiri, Ami adalah sebuah jawaban atas sikap misterius Ebi sejak mereka menikah 3 bulan yang lalu. Happy ini selalu mengelak ya, berkelit ya. Karena dalam hal apa aja berkelit kan. Ya buktinya Neni aja dia nggak mau terus terang kan. Dia selalu berkelit. Jadi mungkin Cici pengen satu punya bukti. Ini loh ternyata supaya tidak berkelit gitu kan. Tentang seorang Ami, seperti sahabat-sahabat yang lain, baik semuanya. Alhamdulillah semua sahabat saya banyak dan baik-baik semuanya, laki perempuan. Latar belakang seperti apa? Sahabat, only sahabat. Suhaimi, Anda tuh kan laki-laki, Anda tuh kan suami ya yang baik. Cobalah datang pada istrimu, bicarakan dengan baik ya kan. Jangan kau sia-siakan seperti itu. Kau tahulah perjuangan orang ini banyak untuk yang senang cuma Cici juga banyak, tapi Cici kan telah milik kau ya kan. Apa yang membuat Cici mengurung diri? Pemirsa, simpan dulu rasa penasaran Anda karena ada 2 berita terupdate yang rasanya sangat sayang untuk Anda lewatkan. Manohara secara resmi melaporkan keluarga Kelantan ke Mabes Polri. Perseteruan Manohara dan suaminya Tengku Fahri masih terus bergulir panas. Bukan hanya sang pangeran, bapak dan ibu mertua juga dilaporkan. Raja dan Ratu Kesultanan Kelantan juga ikut dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sembari mengadukan keluarga Kelantan, Manohara juga sudah melangkahkan jejak kakinya ke lokasi syuting. Beberapa waktu lalu, Mano sudah melakukan beberapa pengambilan gambar di depan kamera. Yang banyak kan yang menyatakan kalau Mano itu nggak serius soal kasus ini, soalnya Mano mulai kerja ya di dunia entertainment. Ya itu I just wanna state kalau Mano kan masih ada hidup, Mano have to continue my life. And anyways, I spend most of my time untuk kasus ini, kayak hari ini aja harusnya syuting tapi ada BAP ya Mano. Dan berita yang kedua adalah Rachel Amanda dan Nimas Dewantari mulai dilirik kaum pria. Sejajar dengan pertambahan usia yang menginjak remaja, Rachel Amanda dan Nimas Dewantari juga mulai dihadapkan pada persoalan cinta. Meski masih ingin fokus ke bangku sekolah, namun Rachel dan Nimas tak menampik indahnya cinta mulai mengganggu pikiran mereka. Lantas, apa kriteria cowok idaman Rachel dan Nimas? Yang baik dong, ya nggak? Yang seiman. Yang seiman dan baik, udah. Yang seiman yang baik. Ya, yang sayang. Kembali ke topik utama. Bagi membeli kucing dalam karung, tidak hanya dilakukan Cici Paramida. Beberapa pedangdut lain seperti Kristina, Ma Cica Mukhtar, dan Cucu Cahyati juga pernah silau harta, namun menuai petaka.
Petaka cinta yang dialami Cici Faramida juga pernah dialami Cucu Cahyati. Pelantun mabuk judi tersebut tak sanggup menampik tawaran Aman Jagau untuk menikah. Aman, sang pengusaha batubara asal Kalimantan, memang memiliki segudang harta. Mobil-mobil mewah dan rumah bak istana membuat Cucu nekat dinikahi sekalipun hanya dijadikan sebagai istri keempat. Parahnya lagi,